Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusun proposal layanan berbasis cloud. Cloud computing saat ini sudah menjadi teknologi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, bisnis maupun pemerintahan. Karena itu penyusunan proposal yang baik sangat diperlukan ketika sebuah organisasi ingin berpindah atau menambah layanan berbasis cloud. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan proposal, komponen utama yang harus ada, serta contoh implementasinya khusus di institusi pendidikan. Langkah utama dalam merancang proposal. Pada slide pertama ini kita membahas langkah-langkah utama sebelum sebuah proposal cloud dibuat. Langkah pertama yang paling penting adalah analisis kebutuhan. Kita harus memahami masalah apa yang sedang terjadi di organisasi, misalnya server lokal sering down, biaya perawatan mahal, atau sistem tidak bisa diakses banyak pengguna. Tanpa analisis yang tepat, solusi yang dipilih bisa jadi tidak sesuai. Setelah itu kita melakukan identifikasi stakeholder, misalnya manajemen, tim IT, guru, atau dosen, dan pengguna akhir. Kita juga menentukan KPI atau indikator keberhasilan seperti target uptime 99%, peningkatan kecepatan akses, atau efisiensi biaya. Langkah berikutnya adalah menentukan model layanan cloud, apakah LaaS, PaaS, atau SaaS, dan memilih deployment model seperti cloud publik, privat, atau hybrid. Pemilihan model ini harus berdasarkan kebutuhan organisasi. Kemudian kita membuat desain arsitektur layanan. Di sini dijelaskan bagaimana infrastruktur cloud akan bekerja, bagaimana sistem layanan terintegrasi, bagaimana jaringan diatur, serta strategi keamanannya. Desain arsitektur ini menjadi inti dari proposal. Selanjutnya dilakukan analisis biaya, termasuk biaya implementasi, biaya operasional bulanan, dan potensi penghematan. Banyak organisasi pindah ke cloud karena biaya operasionalnya lebih efisien, jadi bagian ini sangat penting. Dan terakhir adalah rencana implementasi dan evaluasi risiko. Kita menentukan timeline, pembagian tugas, siapa yang bertanggung jawab, serta siapa saja yang mungkin muncul seperti downtime, gangguan migrasi data, atau risiko vendor login. Semua langkah ini harus dijelaskan secara detail agar proposal lebih profesional. Proposal layanan cloud. Yang pertama ada eksekutif summary, analisis kebutuhan dan permasalahan, arsitektur cloud, strategi implementasi dan operasional, analisis biaya dan manfaat, keamanan, privasi, dan compliance. Dan selanjutnya ada evaluasi risiko dan mitigasi, penutup, dan rekomendasi. Di slide berikutnya ada contoh proposal cloud based LMS. Yang pertama ada tantangan, akses terbatas, biaya server lokal tinggi. Kedua ada kebutuhan, akses 24/7, skalabilitas, integrasi akademik. Yang ketiga ada arsitektur, SaaS atau PaaS, deployment hybrid, SSO, backup. Yang keempat ada biaya dan manfaat, efisiensi, pengurangan maintenance. Yang kelima ada keamanan, enkripsi data, role based access. Yang keenam ada implementasi, migrasi data, dan pelatihan. Selanjutnya ada teknis tambahan. Yang pertama, gunakan template proposal profesional. Yang kedua ada bahasa yang jelas, minim jargon teknis, sertakan tabel grafik, analisis, dan KPI, lampiran teknis, berisi diagram, SLA, kontrak vendor. Lalu sebutkan model layanan secara eksplisit. Contohnya LaaS, PaaS, dan SaaS. Yang terakhir ada penutup. Penyusunan proposal layanan berbasis cloud merupakan langkah strategis bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas sistem. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang tepat, merancang arsitektur yang aman, serta mempertimbangkan biaya dan risiko, penerapan layanan cloud dapat memberikan manfaat yang signifikan. Kedepannya, organisasi disarankan untuk terus mengevaluasi kebutuhan teknologi,
memilih model cloud yang sesuai, dan bekerja sama dengan penyedia layanan yang terpercaya untuk memastikan keberhasilan implementasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.